Sairam. Hari ini kita mau menanyakan kepada Bapak perjalanan Bapak ke mengenal suami bagaimana, Pak? Begini, sebenarnya perjalanan saya, suami itu sebagai guru spiritual, saya di awal umur 3 tahun, saya sudah mendapatkan satu darsan dari suami Ramakrishna Paramamsa. Di usia yang begitu muda, saya bertanya kepada orang tua saya, Bapak Di Kumarsami, siapa ini orangnya macam begini? Beliau bilang ini orang suci. Jadi beliaulah pertama saya mendapatkan darsan. Setelah itu saya mendapatkan bagaimana saya mengenal Baba. Lebih awal saya waktu sekolah di India, Chennai, di usia 18 tahun, saya sering melewati satu daerah kecil Mylapore di mana ada Shirdi situ. Dia sering membuat satu blessing kepada saya dan saya heran. Begini orang tua ada, saya nggak ngerti bahwa itu Shirdi. Tapi kita tiap hari lewat sana. Jadi mendapatkan blessing pertama beliau. Saya nggak ngerti blessing orang suci ini akan membawa saya ke master saya kepada Satya Sai Baba. Jadi perjalanan itu demikian rupa sehingga tahun 1980 Bapak Pua dengan saya itu berkunjung ke India. Jadi sewaktu itu dalam perjalanan mau lihat tempat-tempat suci sebenarnya, ya, ke Buddhagaya, ke Sarnath, kemana. Tapi anehnya saya mendapatkan perjalanan pertama ke Kalkuta. Di Kalkuta saya mesti jumpa guru saya yang pertama, mendapatkan di mana dia lahir, Sri Ramakrishna Paramamsa. Begitulah divine itu mengatur saya. Jadi pertama saya di usia 3 tahun saya jumpa darsan Ramakrishna. Saya mendapat darsan pertama orang suci itu di tempat beliau di dekat Kalkuta, di mana beliau pernah berada di situ dan dia punya temple semua saya kunjungi. Baru perjalanan kami mulai ke Buddhagaya, Sarnath, karena Sang Buddha itu adalah sebagai agama saya panutan, sebagai guru suci juga yang sangat kita hargai. Jadi mendapatkan kedua setelah itu baru kita punya perjalanan ke pulangnya udah ada ceritanya itu kita sampai di Bombay, sangat sulit mendapatkan perjalanan pulang ke Madras. Jadi kami diarahkan ke Bangalore. Sampai di Bangalore kami mau menginap 3 hari, diarahkan lagi suami ada di Bangalore. Jadi kami mendapatkan kesempatan berkunjung beliau di Whitefield. 3 hari terus menerus kami dengan mengunjungi beliau. Tapi kami cuma hanya mendapatkan darsan duduk di luar, nggak bisa dapat interview. Jadi kami tunggu sabar hari ketiga Papua dengan saya itu duduk di lokasi itu. Setelah itu tiba-tiba Baba datang kepada kami. Jadi pada kesempatan ada beberapa yang mau ditanya Papua, tapi dia janji dia tidak mau tanya, dia minta blessing aja bahwa ada konfirmasi yang beliau punya permintaan. Saya mendapatkan kesempatan, saya pada namaskar pada beliau. Itulah awal pertama. Habis itu 9 tahun kami nggak ada apa-apa dengan suami. Kami tahu dapat darsan tahun 80. Setelah itu ada memang rencana ilahi ini begitu hebat. Tahun 89 baru kami bisa bersama dengan Papua. Dengan sini sudah ada memangnya Sai Center. Di awal tahun 76, 77 saya kira Pak Ramgalani, tapi di rumah. Jadi kami dengan Papua mendekati beliau, bagaimana kalau kita bikin, mereka pun menyambut, mereka punya rencana juga bikin center. Jadi tahun 80 mendapatkan darsan pertama, tahun 89 kami bersama-sama dengan devotee sini, kita mendirikan Prasantiria Sai Center pertama. Setelah selesai itu tahun 91 kita mulai Kumarsanti Sai Center. Setelah kita mendirikan center di Medan, kami diajak oleh Bapak Tanggaraj ke Puttaparthi. Jadi dengan grup Malaysia juga, hampir 27 orang, kami semua bersama-sama pergi ke Puttaparthi. Kami belum pernah. Jadi Pak Tanggalnya dengan saya bilang, oh nanti suami
kita minta mohon supaya interview. Saya bilang nggak begitu mudah, Uncle. Bagaimana bisa begitu? Oh, kamu diam aja, duduklah. Dia bilang gitu gini. Kami ikutin dia. Hari pertama sampai di Puttaparthi yang masih waktu itu tahun 90-an yang sangat sederhana keadaannya. Kami mendapatkan tempat nggak di kamar lagi, masih di bangsal atau aula besar aja. Hari pertama kita duduk darsan, Baba nggak mau dekat. Hari kedua demikian juga. Hari ketiga, sebelum hari ketiga, Pak Tanggarach bilang ini susah. Saya nyari nggak ikut darsan. Saya mau pray. Memang beliau itu sangat dekat dengan suami. Jadi dia bilang kita hari ketiga ini. Hari ketiga sorenya, Baba datang dari Mandir, datang ke grup kita Malaysia dengan Indonesia. Beliau tanya kepada Pak Puah Krishna Putra, berapa orang? Kalian semua. Pak Puah salah menjawab 26. Baba mau lewat, kita perbaiki. Enggak Baba, kami 27. Baba kan tes kebenaran. 27 oke, you go katanya. Kami pun heran, go. Jadi Pak Tanggarach kita semua masuk interview katanya. Itulah kami mendapatkan interview pertama dengan suami tahun 90 dengan grup Malaysia juga. Hari ini saya juga di interview dari Malaysia, Brother Billy, Pak Tong. Jadi merasa ini semua ada satu rencana yang luar biasa sehingga kita bisa sharing. Tahun 90 kita mendapat interview pertama dengan suami. Dia secara general aja karena dia nggak akan memanggil karena banyak jumlahnya. Dia nggak bawa ke kamar kecil. Di situ aja dia sudah menunjukkan dia punya omnipresent, omnipotent, semuanya. Jadi omniscience dibuktikan sana karena ada satu orang dokter waktu diinterview dengan kami dari Malaysia. Dia dokter, Bapak bilang, kamu ini dokter, kami pun nggak tahu. Baru dia bilang, iya Pak, kamu punya istri kan kanker di otak. Iya Bapak katanya. Ya nggak usah khawatir, saya akan kasih vibhuti. Jadi beliau saking sayangnya kepada ini karena stres dokternya. Dia punya istri mendapat kanker di otak. Jadi Bapak manifest vibhuti kasih ke beliau. Dan sekalian juga membuat manifest cincin buat dia. Supaya dia merasa lebih kuat untuk menerima keadaan itu. Itu kami mendapatkan interview itu, kami lihat bagaimana suami punya kasih yang luar biasa, love-nya kepada kita semua. Itulah interview pertama. Setelah itu kami tahun 90 sudah mendapatkan semangat dari Baba. Mulailah banyak hal-hal yang diberikan kesempatan kami untuk membuat pelayanan di Medan khususnya. Di Medan ini kita sudah mulai dengan center-center, habis itu kita mempunyai tahun 90 juga diberikan sekolah ke Yayasan Borobudur, di mana itu dikelola dengan sangat sederhana. Sekarang sudah sampai murid yang banyak, mempunyai sekolah yang besar, yang dengan pendidikannya yang di awal itu kita mulai dengan budi pekerti, sekarang kita sudah mulai dengan penekanan suami punya ajaran EHP ya. Kalau di Indonesia disebut pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Itu diutamakan di sekolah kita. Tapi itu bukanlah mudah, tapi kita usahakan terus karena muridnya, gurunya sudah mulai banyak. Sekolah pun sudah bertambah satu lagi menjadi Khatam Sodua dengan jumlah murid lebih kurang hampir 5.000 lebih. Dengan guru hampir 250 guru. Jadi ini satu manajemen yang besar yang mesti kita atur keadaannya semua. Dan suatu blessing yang besar sekali untuk kita ini sekarang, pemerintah Republik Indonesia sangat concern, sangat serius dengan pendidikan nilai-nilai. Aneh ini. Jadi Presiden Jokowi yang langsung sebagai Presiden turun tangan. Dan beberapa berita yang baru-baru ini sehingga Menteri Pendidikannya pun sangat menekankan lebih penting pendidikan karakter. Karakter itu ya pendidikan nilai kemanusiaan atau budi pekerti. Jadi itu diutamakan daripada general knowledge-nya dia bilang. Jadi itu suatu yang luar biasa. Jadi suami punya ajaran ini spreading secara kosmik ke seluruh dunia secara di pendidikan saya lihat. Di mana-mana orang sudah mulai mengetahui begitu pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa itu kalau dia mempunyai titel atau pendidikan tinggi ya akhirnya nggak berguna kalau nggak didasari dengan karakter. Jadi macam Bapak bilang the values of the human is very important. Jadi itu yang penting sekali. Jadi memang sekarang degradasi daripada moral ini kan sangat pesat sekali. Kita
diuji dengan keadaan teknologi yang lebih maju, tapi suami sudah memberi kita peringatan keadaan pada teknologi ini semua. Dahulu aja dia sudah memperingatkan mengenai internet, sudah itu mengenai handphone, segalanya ini ada bahayanya. Kalau kita nggak tahu gunakan dengan benar, itu bisa berbahaya. Setiap barang yang diciptakan Tuhan di dunia ini harus kita gunakan dengan baik, ya kan? Jadi kalau pengertian saya, memang dasar daripada manusia itu values-nya yang harus tingkatkan. Pengalaman pribadi Bapak dengan suami bagaimana? Nah, begini, kalau kita pengalaman saya pribadi itu sudah dimulai tahun 90. Begitu saya setelah mendapat interview dengan suami, secara sendirian saya tiap pagi bangun di Puttaparthi Persendirian, saya akan pray di mandirnya. Saya minta kepada suami, saya sebisa mungkin setiap tahun sekali saya harus datang ke Puttaparthi. Waktu itu keadaan saya kan kurang ekonomi semua. Setelah itu saya pun minta kepada suami, saya punya keluarga pun kalau bisa dapat juga kunjungan kemari semua gitu. Jadi permohonan yang begitu dengan tulus dikabulkan suamilah. Jadi tahun 91 setelah itu saya mendapat kunjungan 91, 92, 93, 94. Di 94 saya sendiri membawa beberapa grup yang enggak jumlahnya banyak kunjungan ke Puttaparthi. Di situ suami sebelum ada Siwaratri. Jadi ada saya bilang kepada kami, grup kecil aja. Pak Anil pun ada di situ. Jadi kami disuruh bikin sewa, Pak, di kantin. Kantinnya bukan kecil, besar. Suruh bersihkan semua karena ada Siwaratri mau diberi makan di dapur. Itu kantin nggak cukup, jadi yang di atas mau dipakai. Kami kan aja. Kami kerja sampai malam. Sampai ada yang sampai sakit juga lah. Tapi benefitnya, artinya dia punya hikmahnya. Besok paginya, besok siangnya kami pergi darsan kepada suami. Suami langsung kepada kami datang. Dia langsung datang kepada saya. Saya pikir entah kenapa saya ambil Pak Namaskar. Dia tanya sama saya, kalian ini berapa orang? Saya bilang 4 orang. Oh ya, dari mana? Dari Indonesia. Oke, masuk katanya. Jadi itu interview kedua. Jadi kami 4 orang. Dan beberapa orang lagi dari Italia semua dipanggil masuk interview, ya kan? Waktu itulah saya mendapat interview kedua. Banyak hal yang Bapak kasihkan sebagai kepada orang semua. Di situ waktu saya dekat, saya duduk pas bersebelahan dengan suami. Saya begini, dia lihat cincin saya yang pakai gambar Bapak yang dari tembaga. Jadi dia bilang, dia buka terus cincin dari tangan saya. Mari dia kasih tahu ini cincin bahaya, dia bilang it's dangerous karena kalau dia makan sambar itu jadi acid dan itu tidak bagus. Dan dia meremehkan saya dengan pakai yang murah. Dia ketawa, semua orang ketawa. Dia buang cincin kepada semua. Lihatlah ini katanya. Oke, dia bilang waktu semua itu oke, mari kembali. Dia bawa, saya akan ganti nih cincinnya untuk dia. Terus dia bawa, dia taruh di depan kita. Dia hembus. Dia bukan cipta gini, jadi dia taruh begini, dia hembus. Dia begitu hembus, dia inilah. Jadi pelan-pelan berubah jadi gini, perak dan emas. Kita semua bisa lihat. Jadi orang semua bilang gitu. Jadi dia bilang, ini dari workshop saya katanya. Masih panas, dia boleh pegang katanya. Memang betul, waktu itu dia pasangkan di tangan saya rasanya hangat. Jadi dia kasihkan sama saya satu cincin waktu itu tahun 94. Setelah selesai semua, beliau kembali panggil kita itu ke dalam pribadi, 4 orang ke dalam. Banyak masalah dia ceritakan, tapi anehnya apa yang diceritakan kepada saya orang ini nggak ngerti yang lain. Jadi mereka tak tahu Baba komunikasi dengan saya banyak, mereka nggak ngerti apa yang Baba tanya sama saya. Banyak hal dia kasih tahu mengenai keadaan di Medan khususnya dengan devotinya bagaimana semua. Tapi karena interview yang inklusif ya saya diam aja, ya Baba ya Baba. Dan dia banyak memberi arahan, kamu mesti banyak kerja, yang kerja untuk inilah society ini semua. Itulah setelah ini mendapatkan tahun 94 mendapat interview, tapi setelah itu banyaklah percobaan, pasti testingnya banyak.
Jadi kalau kita dengan suami, kita mesti siap menderita, harus kita bayar, bersihkan. Jadi bukan mudah. Saya merasa, saya tahu Bapak ini banyak masih, karena itu dia memberi kekuatan supaya saya bisa tahan gitu. Jadi banyak cobaan yang kita alami, tapi kita nggak lupa terus berbuat. Sampai tahun ini banyak hal yang kita sudah selesaikan. Sampai sekarang itu testing masih ada terus. Ya Bapak bilang my test is my taste, katanya kan dia punya apa. Ya kita mesti selesaikan lah. Asal kita jangan arah kita berubah, kita pegang terus. Dalam usia yang saya sekarang udah 70 tahun, saya ini terakhir nanti yang sebagai Ketua Umum Indonesia, saya akan lebih banyak berdiam diri. Nanti disitulah arahannya saya mau begitu. Jadi banyak hal yang saya alami dengan suami yang secara pribadi. Saya kan di sini waktu center masih ada satu foto tinggal yang Bapak punya manifest dengan Vibuti. Banyak Vibuti, banyak madu, banyak mentega yang keluar dari foto, semua saya alami. Buahnya rame, tapi saya terus mohon Bapak ini miracle, bisa juga mendapatkan saya orang datang semua, saya jadi susah ini nanti saya bilang. Jadi saya bilang udahlah, kita mau yang miracle lain, transform kita semua berubah. Jadi perubahan dari keluarga, dari saya, dari masyarakat, dari devotee semua, itu yang saya mohon. Jadi waktu itu saya mohon begitu, saya duduk diam, ada satu foto yang saya punya Bapak sedang blessing gini. Di depan saya Bapak kasih keluar Vibuti, dia jatuh 2-3 tetes. Wah ini Bapak kasih terakhir, kasih lagi kembali kepada saya. Habis itu kita mulailah keadaan ini semua, sehingga keluarga kita ini sudah mengikuti apa yang Bapak ajarkan. Mulai mereka mau ikut di Bajan, di center. Tapi dalam perjalanan pasti ada satu hal lain mereka bisa tinggalkan. Bapak bilang itu nggak apa-apa, ya kan? Kesibukan dunia ini kan banyak devotee yang datang. Bapak udah kasih tahu di awal interview, Pak, you punya devotee nanti gini begini, jump and bump, dia bilang dalam bahasa Inggris. Dia udah kasih tahu awal sama saya, your devotee in Medan dia will jump and bump. Saya bilang oh iya, jadi ada yang datang nanti pergi, datang pergi. Saya pikir memang fenomenanya begitulah kanan. Tapi Bapak udah tanamkan kepada mereka semua. Walaupun Bapak bilang saya tidak akan lepaskan mereka. Karena itu kita sebagai devotee sangat beruntung mendapatkan daripada avatar ini. Dia punya janji kepada kita, saya tidak akan lepas Anda. Anda boleh lepas saya tidak akan lepas. Jadi kita mohon kepada Bapak, nanti kalaulah ada kehidupan, kita mau hidup dengan suami tetap dan membuat pelayanan kepada beliau. Itu pengalaman saya yang dengan Bapak, banyak hal-hal yang Bapak memberikan kekuatan juga pada kami, dan banyak dalam usia ini disuruh belajar supaya sabar, ya kan? Forbearance dalam bahasa Inggris, sahana. Itulah saya kira spiritualnya yang kita sadhana yang harus kita laksanakan semua orang. Kalau nggak ada itu ya kita bisa kembali ke awal lagi. Jadi banyak cobaan, banyak hal yang kita harus menghadapinya dengan sabar. Sering kata Pak Usli pun dia bilang, iya Pak benar, dia bilang kesabaran ini yang akan membawa kita lebih ke depan katanya. Jadi memang benar suami punya ajaran itu, nanti kalau lihat sadhana yang paling penting itu nanti di forbearance-nya kepada devotee. Ya ada beberapa dasar yang kita values, tapi ini nanti forbearance itu dasarnya yang untuk kita harus pegang. Kalau enggak susah. Kita bisa di luar jalur kalau nggak ada forbearance-nya. Menurut Bapak, Sai Baba itu menurut Bapak itu sebagai apa menurut Bapak? Kalau lihat dari perjalanan awal saya ini semua, kalau kita bilang sebagai master spiritual ya dalam bahasa yang biasa. Tapi kalau kita baca dia itu sebagai avatar, ya kan? Karena beliau menjelma dari ilahi itu turun kepada kita, memberi kepada manusia. Jadi saya menghargai beliau sebagai avatar. Dan banyak spiritual master kita yang mendampingi kita semua. Tapi ini sebagai avatar bagi kita sangat beruntung bahwa avatar turun ke dunia dan kita menjadi ngikutin dia. Jadi saya punya prinsip suami adalah avatar dan dia sebagai
pembimbing umat manusia untuk sekarang, keadaan sekarang ini. Itu yang saya bisa katakan. Om Sri Sayang, terima kasih.